Bab 6. Siapa yang mengajarinya melawan monster seperti ini? Gerakannya ganas seperti harimau, tetapi jika dilihat dari kerusakan yang ditimbulkan, ternyata nilainya bahkan belum mencapai 0. Putusan pembelaan mutlak bergantung sepenuhnya pada atribut kedua belah pihak. Karena atribut HP dari binatang berduri berguling lebih rendah daripada miliknya, bahkan jika ia dapat melepaskan kemampuan serangan yang kuat, ia tetap hanya dapat memberikan 0 kerusakan pada Chen Ming. Minus 42. Tanpa ragu-ragu lagi, Chen Ming melancarkan serangan ke arah binatang penggulung duri yang jelas-jelas dalam kondisi buruk. Minus 21, minus 42. Kurung siku buka titik-titik-titik kurung siku tutup. Akhirnya, dengan garis miring terakhir, sang binatang penggulung duri mengeluarkan tatapan pilu sebelum roboh dan mati. Binatang berduri berguling LV, 1 terbunuh, EXP plus 6. Di samping mayat itu, secercah cahaya samar berkelebat. Diperoleh, binatang penggulung duri, inti binatang LV, 1. Yang pertama jatuh, lumayan. Chen Ming menghela napas dan mengibaskan darah dari pedang panjangnya. Kemudian, dia mengambil benda seukuran ibu jari yang ada di depannya. Inti binatang buas yang mengandung energi elemen angin, dapat digunakan untuk menempa peralatan atribut kekuatan dan kelincahan. Inti binatang buas di dalam makhluk mistis merupakan material yang sangat penting untuk pembuatan peralatan. Inti binatang yang diperoleh dari membunuh binatang mistis dapat dijual ke guild. Ini juga merupakan sumber pendapatan utama bagi para yang dipindahkan. Jika tidak, satu unit peralatan kelas 1 yang harganya ribuan atau puluhan ribu akan menjadi sesuatu yang tidak terjangkau bagi siapapun. Chen Ming melirik HP-nya saat ini. HP, 600/600. Setelah pertempuran, sama sekali tidak terluka. Dengan perhitungan efisiensi ini, jika saya terus membunuh Tone Rolling Beast level 1, saya mungkin bisa mencapai level 2 dalam setengah hari. Untuk mencapai level 2 bagi pemain yang dipindahkan, total pengalaman yang dibutuhkan adalah 100. Jika diperoleh dengan membunuh monster mistis level 1, itu akan membutuhkan pembunuhan sekitar 15 hingga 20 monster. Tentu saja, jumlah yang dibutuhkan akan berlipat ganda untuk sebuah pesta. Meskipun jumlah yang dibutuhkan tampaknya tidak besar, seolah-olah mudah dicapai. Namun, makhluk mistis bukanlah sekumpulan monster lemah dan tak berdaya dari sebuah permainan, yang menunggu untuk dibantai. Setiap pertempuran selalu disertai risiko dan bahaya. Jangan kira dia menyelesaikannya secepat itu. Itu karena dia murni menggunakan gaya bertarung yang sembrono. Jika seorang Transferred Honest biasa bertukar pukulan dengan makhluk mistis seperti ini, bahkan jika mereka berhasil membunuhnya pada akhirnya, mereka mungkin akan segera bertemu dengan nenek buyut mereka. Oleh karena itu, mereka yang pindah dan bisa mencapai level 2 di hari pertama sudah dianggap sangat cepat. Selain itu, begitu status HP habis, waktu pemulihan pada dasarnya dimulai dari setengah hari. Mereka yang dipindahkan juga harus terus-menerus mempertimbangkan pro dan kontra berdasarkan kondisi mereka sendiri. Beberapa pemain yang suka mengambil risiko hanya mundur ketika HP mereka turun di bawah 100 poin, memulihkan kondisi mereka, dan kemudian melanjutkan pertarungan. Sementara beberapa yang lebih berhati-hati akan melarikan diri ketika poin kesehatan mereka turun di bawah 200 poin. Jadi, sebagian besar makhluk yang dipindahkan melakukan beberapa perjalanan bola-balik ke dan dari hutan binatang dalam sehari. Mereka yang mampu mencapai level 2 pada hari pertama kebangkitan dan transformasinya dianggap memiliki kecepatan yang dapat dicapai oleh profesi tempur peringkat A. Dan mencapai level 2 dalam setengah hari sudah merupakan efisiensi farming solo dari profesi tempur peringkat S. Gaya bertarung Chen Ming yang brutal dan gegabah, secara langsung meningkatkan kecepatan naik levelnya ke peringkat S. Dan inilah hasil yang ia capai meskipun memiliki kekurangan yang serius saat ini, daya serang yang rendah dan metode yang terbatas. Aku masih perlu menemukan makhluk mistis tingkat yang lebih tinggi. Meskipun melawan monster mistis level 1 dan melihat minus 0 terasa hebat. Namun HP yang tidak terpakai adalah HP yang terbuang, seberapa tinggi pun nilainya, tetap saja hanya minus 1. Membunuh monster mistis tingkat tinggi berarti naik level lebih cepat. Chen Ming terus maju lebih dalam ke dalam hutan. Di sepanjang perjalanan, ia sesekali bertemu dengan beberapa Transferred Honest lainnya, semuanya berpasangan tanpa terkecuali. Dan gaya bertarung mereka adalah taktik serang dan lari standar, karena takut terluka oleh serangan binatang berguling duri. Jeritan. Terdengar suara melengking, Chen Ming berhenti di tempatnya. Dari semak setinggi 2 meter, 3 binatang penggulung duri melompat keluar, mengelilinginya. Tanpa peringatan berupa raungan atau keraguan, mereka langsung menyerang Chen Ming. Para Transferred Honest yang bekerja sama dalam tim normal, jika dikelilingi oleh 3 makhluk mistis, akan memilih untuk melarikan diri tanpa berpikir panjang. Namun, Chen Ming melengkungkan sudut bibirnya membentuk senyum, mengangkat pedangnya, dan menyerbu maju tanpa rasa takut. Dikeroyok, dia berharap jumlahnya lebih banyak lagi. Minus 0, minus 0. 2 binatang berduri berguling di depan berguling ke arahnya terlebih dahulu dan melancarkan serangan mereka. Namun jelas, atribut HP dari kedua binatang mistis level 1 ini masih belum lebih tinggi dari milik Chen Ming. Serangan tidak efektif. Minus 22, minus 20. Chen Ming tidak pilih kasih, ia menebas masing-masing dari 2 binatang penggulung duri itu. Minus 1. Tepat pada saat itu, rasa sakit yang sedikit menyengat muncul dari pantatnya. Chen Ming secara naluriah menepisnya. Namun, yang disentuhnya justru duri yang tajam dan runcing. Dia menoleh ke belakang. Itu adalah binatang berduri penggulung dengan perawakan yang jauh lebih besar yang memanfaatkan kelenahannya untuk melancarkan serangan mendadak. Binatang berduri yang menggulung. Level LV 2. Jadi ini adalah binatang penggulung duri level 2. Kukira itu nyamuk.
Chen Ming segera mengubah target serangannya, bersiap untuk menghadapi makhluk mistis level 2 ini terlebih dahulu. Adapun dua lainnya, serangan mereka toh tidak efektif. Tidak perlu mempedulikan mereka. Minus 17. Satu serangan normal berhasil mengenai sasaran, dan kerusakannya jauh lebih rendah. Makhluk mistis level 2 secara alami memiliki atribut pertahanan yang lebih tinggi. Namun Chen Ming sama sekali tidak khawatir. Lawannya perlu menyerangnya sebanyak 600 kali agar berakibat fatal. Dan setelah beberapa ratus tebasan darinya, pasti akan hancur berkeping-keping. Minus 1, minus 17. Melihat Chen Ming sama sekali mengabaikan mereka. Bahkan sampai membelakangi mereka, sama sekali tidak terlindungi. Dua binatang penggulung duri level 1 lainnya secara bersamaan mengeluarkan lolongan marah. Mendesis. Minus 0, minus 0. Saat Chen Ming dan binatang penggulung duri tingkat 2 bertarung sengit. Di kejauhan, sebuah tim beranggotakan 2 orang baru saja menyelesaikan pertempuran. Keduanya sedang bersiap untuk beristirahat ketika mereka menyadari keributan dari arah Chen Ming. Ada apa di sana? Pertarungannya terlihat kacau. Apakah makhluk-makhluk mistis itu bertarung memperebutkan wilayah? Astaga, wilayah apa? Itu seseorang diserang oleh 3 makhluk mistis. Salah satu dari mereka berseru kaget. Sambil menarik temannya, dia segera bangkit, siap bergegas membantu. Sepertinya dia juga sendirian, di mana rekan satu timnya. Mungkinkah mereka sudah meninggal? Jantung mereka berdebar kencang, dan mereka mempercepat langkah. Namun, saat jarak semakin dekat, keduanya menyadari situasinya agak aneh. Langkah kaki mereka pun melambat. Di lapangan, meskipun memang benar satu orang diserang oleh 3 makhluk mistis, adegan berdarah yang mereka bayangkan tidak terjadi. Tepatnya satu orang, seorang pria yang tidak takut mati. Menggunakan gaya bertarung yang sangat primitif, melawan binatang penggulung duri. Kau menyerang, aku menebas. Dan di kedua sisi, 2 binatang penggulung duri dengan panik menyerang pria itu. Namun, pria itu bertindak seolah-olah dia tidak melihat mereka, hanya fokus menyerang makhluk mistis di depannya. Seluruh pemandangan itu sudah bisa digambarkan sebagai aneh. Desis, itu adalah makhluk mistis level 2. Astaga, apakah orang ini ingin bunuh diri? Siapa yang mengajarinya cara melawan monster seperti ini? Keduanya segera memusatkan energi mental mereka untuk melihat pria itu. Dan dia masih seorang penjaga perisai peringkat C. Mereka mengira telah berhadapan dengan seorang maniak pertempuran peringkat S. Tapi kau bilang orang ini, yang tetap tenang saat diserang oleh 3 Ton Rolling Beast dan bertukar pukulan dengan Ton Rolling Beast level 2, adalah seorang Shield Guard peringkat C. Bab 7, Batu Rune Kekuatan. Apakah mereka gila? Lupakan saja Shield Guard peringkat C, bahkan Transferred Ones peringkat S pun seharusnya tidak bertarung seperti itu. Bukankah itu sama saja dengan saling balas dendam, darah dibalas darah, dengan si binatang eksotis? Namun, yang mengejutkan mereka berdua adalah orang yang berada di lapangan itu sama sekali tidak terlihat gugup. Dia tampak semakin bersemangat seiring semakin banyak dia bertarung. Setelah menulis sepanjang ini, saya harap para pembaca akan mengingat domain kami, Taiwan Novel Network, untuk mengatasi kekurangan buku mereka, tukan.com. Ini sangat berguna. Benarkah begitu? Saat ini juga, Chen Ming juga memperhatikan 2 orang yang tidak jauh darinya. Dia menoleh, dan saat mata mereka bertemu, dia melihat kedua orang itu tiba-tiba tersentak. Apakah Anda butuh bantuan? Saya melihat Anda. Salah satu dari mereka bertanya dengan ragu-ragu, lalu suaranya menghilang. Mereka tidak lagi yakin apakah orang itu benar-benar manusia. Terima kasih, tapi aku tidak membutuhkannya. Chen Ming menjawab dengan tenang sambil mengayunkan pedang panjangnya. Oke. Keduanya ragu sejenak, lalu perlahan mundur. Namun, mereka tidak pergi. Mereka beristirahat di kejauhan sambil mengamati secara diam-diam. Keduanya benar-benar penasaran tentang bagaimana Shield Guard peringkat C ini berencana untuk menghadapi pengepungan 3 Exotic Beast. Namun setelah menunggu cukup lama, mereka masih belum melihat Chen Ming menggunakan keahliannya. Sepanjang waktu, itu hanyalah serangan dasar yang polos dan tanpa hiasan. Dia melawan Chigun Soul level 2 dengan tebasan demi tebasan. Sambil menahan serangan dari 2 Ton Rolling Beast level 1 dari belakang. Gaya bertarung macam apa itu? Itu keterlaluan. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang begitu ceroboh. Hal yang paling penting adalah ini. Meskipun menerima begitu banyak pukulan, pria itu sama sekali tidak terlihat terluka parah. Astaga, sepertinya dia akan menang. Chigun Soul level 2 itu telah terprovokasi dan akan menggunakan sebuah skill. Keduanya dengan gugup menyaksikan pertempuran di lapangan. Khawatir melewatkan detail apapun. Minus 34. Di bawah serangan terus-menerus, Chen Ming akhirnya berhasil mengungkap kelemahan binatang penggulung duri. Dengan satu tebasan, dia mengenai titik lemahnya. Seperti yang diperkirakan, Chigun Soul level 2 langsung mengamuk. Hembusan angin kencang muncul di sekitarnya. Monster penggulung duri mengaktifkan kemampuannya, berubah menjadi bayangan hitam yang menyerang dengan ganas. Kecepatannya sangat tinggi. Dalam sekejap, Chen Ming sudah terkena serangan 2 kali. Minus 1, minus 1. Chen Ming tetap tenang dan mempertahankan ritme awalnya. Minus 34, minus 34. Namun, pemandangan ini benar-benar mengejutkan 2 orang yang menyaksikan dari kejauhan. Tidak mungkin, dia bahkan sengaja kalah dalam hal ini. Dia benar-benar gila. Serangan balasan dari Ton Rolling di saat sekarat sangatlah berbahaya. Serangannya cepat dan memberikan kerusakan yang besar. Jika Transferred Ones biasa terkena beberapa serangan, kemungkinan besar mereka akan langsung mati. Metode instruksional standar adalah dengan mengulur waktu dan menghindar terlebih dahulu, menunggu sampai binatang berguling duri kelelahan,
lalu menyelesaikan pertarungan. Minus 34. Binatang penggulung duri terbunuh LV, 2 EXP plus 15. Akhirnya, berkat serangan tanpa henti Chen Ming pada titik lemahnya, Cigun Soul level 2 berhasil dikalahkan. Waktu yang dihabiskan tidak jauh lebih lama daripada membunuh Ton Rolling Beast level 1, tetapi pengalaman yang diperoleh lebih dari 2 kali lipat. Seperti yang diharapkan, aku harus fokus pada Exotic Beast level tinggi. Aku akan naik level setelah beberapa kali lagi. Chen Ming menghela napas lega. Kilatan samar melintas di depan matanya. Diperoleh, binatang penggulung duri, inti binatang LV, 2. Diperoleh, batu rune kekuatan asteris 1. Batu rune, material khusus yang mengandung energi elemen, gunakan untuk meningkatkan kemampuan atribut. Hah, sebuah batu rune jatuh. Wajah Chen Ming berseri-seri gembira. Batu rune adalah harta karun berharga yang digunakan untuk meningkatkan atribut peralatan, sehingga menjadikannya sangat berharga. Dapat dikatakan bahwa peralatan hanyalah wadah bagi batu rune, dan peningkatan sejati pada atribut makhluk yang ditransfer berasal dari efek batu rune tersebut. Peralatan dengan tingkat yang berbeda dapat menampung jumlah batu rune yang berbeda pula. Sebagai contoh, peralatan biasa tingkat 1 dapat menampung maksimal 10 batu rune. Pedang panjang kekuatan plus 4 yang dia beli di guild adalah perlengkapan yang ditingkatkan dengan 4 batu rune kekuatan. Secara umum, kemungkinan Exotic Beast menjatuhkan rune stone saat mati sangat rendah. Jelas sekali, keberuntungannya cukup bagus. Tanpa ragu-ragu, Chen Ming menggunakan batu rune kekuatan pada pedang panjangnya. Batu berwarna coklat muda dan tembus cahaya itu hancur sedikit demi sedikit, lalu cahaya terang menyambar ke dalam bilah pedang. Batu rune kekuatan berhasil digunakan. Pedang panjang biasa, kekuatan plus 5. Setelah menyelesaikan semuanya, Chen Ming tetap mengabaikan 2 binatang berduri yang dengan panik menyerangnya. Dia memeriksa atribut HP-nya saat ini. HP, 573/600. Membunuh satu Exotic Beast level 2 mengurangi HP saya sekitar 1/10, dan pada saat yang sama, saya secara otomatis memulihkan 55 poin HP setiap jam. Dengan perhitungan seperti ini, dia bisa fokus sepenuhnya pada pencarian dan pembunuhan monster eksotis level 2. Tidak perlu lagi membuang waktu untuk berurusan dengan monster eksotis level 1. Setelah mengambil keputusan, Chen Ming tidak lagi ragu-ragu dan berangkat menuju daerah yang lebih dalam. Adapun 2 Ton Rolling Beast level 1 yang tersisa, dia memilih untuk mengabaikannya. Mereka sudah tidak lagi layak untuk dia perhatikan. Di sisi lain, setelah menyaksikan sendiri Chen Ming membunuh binatang eksotis level 2 dan kemudian berjalan menuju area yang lebih dalam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kedua anggota tim kecil itu saling bertukar pandangan tanpa berkata apa-apa. Keterkejutan di hati mereka tak terungkapkan dengan kata-kata. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang menghancurkan monster seperti ini. Dia menahan serangan dengan tubuhnya dan benar-benar menghancurkan Exotic Beast level 2 hingga mati. Mereka, seorang assassin peringkat B dan seorang knight peringkat C, harus bekerja sama hanya untuk mempertahankan kondisi mereka dan mengalahkan Ton Rolling Beast level 1. Apakah HP orang itu dibeli dalam jumlah besar? Bagaimana mungkin dia tidak pernah kehabisan? Meskipun dia tidak menggunakan satupun keahliannya, aku merasa dia sangat garang. Dia praktis seperti Superman. Itu bukan Shield Guard peringkat C, itu adalah humanoid titan peringkat SSS. Waktu berlalu begitu cepat. Chen Ming terus mengulangi proses menemukan dan membunuh binatang eksotis tingkat 2 di hutan King Feng. Minus 1. Minus 35. Binatang berduri penggulung yang terbunuh LV, 2 EXP plus 16. Diperoleh, binatang penggulung duri, inti binatang LV, 2. Kurung siku buka. Membunuh tikus daun terbang LV, 2 EXP plus 14. Diperoleh, binatang daun terbang, inti binatang LV, 2. 3 jam kemudian. Selamat, levelmu telah naik ke level 2. Diperlukan 200 EXP hingga level berikutnya. Aku akhirnya naik level. Chen Ming menghela napas panjang. Tubuhnya, yang sebelumnya sedikit lelah dan lemah, langsung pulih begitu dia naik level. Dia kembali penuh semangat. Dia melihat panel kelasnya. Nama Chen Ming. Kelas penjaga perisai. Level 2. Kekuatan 25. HP 871/1220%. Pemulihan 112, 12%. Kelincahan 20. Kekuatan mental 238, 19%. Keahlian. Keahlian peringkat C, bertarung lebih berani saat terluka LV. 2. Peringkat SSS, pertahanan mutlak level maksimum. Tanda pisah. HP saya meningkat sebanyak 600 poin, itu jumlah HP yang pulih sangat besar. Semakin banyak seseorang bertarung, semakin berani ia menjadi, juga meningkatkan levelnya. Tingkat keterampilan diakumulasikan melalui penggunaan terus-menerus. Pada LV 2, bonus efisiensi pemulihan dari, semakin banyak seseorang bertarung, semakin berani ia menjadi, telah mencapai 12%. Mencapai level 2 dalam waktu kurang dari setengah hari, di seluruh kota Yunhai, mungkin hanya Qin Zixue, sang penembus tingkat SS, yang mampu mencapai kecepatan seperti itu. Chen Ming cukup puas dengan efisiensi peningkatan levelnya. Bahkan, hal itu sedikit melebihi ekspektasinya. Meskipun mekanisme penguncian HP-nya tidak normal, aspek-aspek lainnya jelas perlu ditingkatkan. Kekuatan serangannya lemah, dan metodenya unik. Awalnya dia mengira bahwa menyamai efisiensi grinding solo dari Transferred Honest peringkat S sudah cukup. Namun, rencananya telah berubah. Hari ini, dia berniat mencapai level 3. Bab 8, diremehkan oleh seekor babi.
Minus nol, minus nol, minus nol. Menjelajah lebih dalam, Chen Ming mencapai bagian terdalam hutan. Di kaki sebuah lembah. Beberapa makhluk eksotis level 1 dan 2 mengelilinginya seperti bintang-bintang di sekitar bulan, melolong sambil menyerangnya tanpa henti. Chen Ming mengabaikan mereka. Setelah mencapai level 2, dia secara alami memandang rendah hewan-hewan eksotis level 2. Targetnya saat ini adalah hewan eksotis level 3, atau bahkan level 4. Namun, meskipun hutan Ting Feng disebut-sebut sebagai daerah aktif bagi binatang eksotis level 1-3, binatang level 3 sangatlah langka. Dia belum melihat satupun di sepanjang jalan. Lebih jauh ke depan berada di luar zona aman. Dia mendongak, pepohonan raksasa menjulang ke langit, dan kabutnya tebal. Sabuk isolasi yang jelas telah terbentuk antara hutan dan lembah. Area di depan tampak seperti hutan purba yang sangat luas yang diselimuti kabut. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat seseorang dipenuhi rasa misteri dan bahaya. Di dalamnya terdapat hutan binatang eksotis tingkat 1 yang sesungguhnya, sebuah dunia penuh kekacauan dan ketidaktertiban. Hewan-hewan eksotis itu lebih berbahaya, tidak dikenal, dan tidak ada kisaran level tetap untuk wilayah tersebut. Dengan kata lain, monster setingkat horor bisa muncul dari mana saja di dalam ruangan. Bahkan dalam informasi untuk ujian besar Dumyeon, para pemindahan, secara khusus diperingatkan untuk tidak melangkah keluar dari zona aman kecuali benar-benar diperlukan. Tapi bagi saya, itu seharusnya bukan masalah. Sekuat apapun makhluk eksotis itu, ia hanya bisa mengurangi 1 poin kesehatan saja. Jika dia tidak bisa menang, dia bisa saja lari. Selain itu, meskipun hutan binatang yang sebenarnya sangat berbahaya, hutan itu juga mengandung sumber daya yang lebih langka. Di dalam hutan binatang terdapat ruang bawah tanah liar, sumber daya tingkat tinggi, dan bahkan beberapa tanaman langka yang berharga. Jika dia cukup beruntung menemukan beberapa sumber daya langka, dia akan aman. Setelah mengambil keputusan, Chen Ming segera keluar dari hutan dan melangkah ke lembah. Di belakangnya, binatang-binatang eksotis yang mengejarnya tanpa henti-berhenti dan tidak mengikutinya lagi. Mereka memandang lembah itu dengan rasa takut di mata mereka, lalu berpencar dan melarikan diri. Kelembapannya sangat tinggi. Di dalam lembah, Chen Ming mengamati lingkungan sekitarnya. Bagian dalam lembah itu remang-remang, dengan hamparan pepohonan raksasa yang hampir sepenuhnya menghalangi sinar matahari, dan udaranya terasa pengap dengan aroma tanah yang lembab dan dingin. Suasana di sekitarnya sangat sunyi, hampir tidak terdengar suara serangga atau burung. Suara gemerisik terdengar di telinganya. Chen Ming tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya, bayangan merah besar melesat keluar dari hutan di depan dengan suara mendesing. Saat berjalan di atas kerikil, seekor babi hutan tiba-tiba berhenti mendadak di depannya. Tubuhnya kokoh seperti gunung kecil, dengan bulu berwarna merah tua yang halus dan mengkilap. Di bawah kulitnya terdapat otot-otot yang kencang dan menonjol, dan sepasang gadingnya yang melengkung memiliki panjang setengah meter. Babi Ciliao. Level LV 3. Kemampuan, muatan darah merah. Pendahuluan, haus darah dan brutal, dengan taring seperti pisau. Jangan biarkan penampilannya yang kekar dan kikuk membuatmu mengabaikan kecepatan dahsyat dan kekuatan eksplosifnya. Haruslah hewan liar sejati, binatang eksotis level 3 sejak awal. Chen Ming menghunus pedang panjangnya, bersiap untuk berperang. Mendengus, mendengus. Di depan, babi Ciliao tidak terburu-buru untuk melancarkan serangan. Ia mengeluarkan dengusan pendek dan kesal, matanya mengamati Chen Ming dengan saksama. Setelah menyadari bahwa manusia di hadapannya hanyalah seorang orang lemah, babi Ciliao mengeluarkan dengusan menghina. Chen Ming, apakah dia baru saja diremehkan oleh seekor babi? Di depan. Setelah menentukan kekuatan lawannya, babi Ciliao menerjang maju dengan kekuatan yang dahsyat. Keempat kuku kakinya menendang debu saat ia terbang. Setiap langkahnya seperti palu berat yang menghantam tanah. -1, -20. Babi Ciliao sangat cepat, membawa momentum yang dahsyat. Namun, pada saat yang bersamaan ketika gading-gading itu mengenai lengannya, Chen Ming juga menebasnya. Meskipun kecepatannya tidak cepat, dia tidak perlu mengambil tindakan defensif apapun, sehingga dia dapat dengan mudah melancarkan serangan tepat waktu. Setelah pertukaran serangan itu, babi Ciliao secara mengejutkan tidak terburu-buru untuk menyerang untuk kedua kalinya. Ia perlahan berbalik dan menggelengkan kepalanya. Bulu mengkilapnya bergetar, dan otot-otot di bahu dan punggungnya menonjol seperti besi. Mendengus. Ia berjalan santai berputar-putar di sekitar Chen Ming, dengan dengusan panjang yang menjuntai. Seolah-olah ia sedang mempermainkan mangsanya. Bibir Chen Ming berkedut. Seekor babi sebenarnya sedang bersikap sok. Ayo, aku izinkan kamu memegang satu tanganku. Chen Ming bukannya tanpa temperamen. Dia meletakkan tangan kirinya di belakang punggung dan memberi isyarat kepada babi Ciliao dengan pedang panjang di tangan kanannya. Merasa diprovokasi, babi Ciliao segera mengeluarkan dengusan marah. Aung! Hal itu langsung mengaktifkan kemampuannya. Serangan darah merah. Tubuh babi Ciliao bersinar dengan cahaya merah. Sosoknya bergerak begitu cepat hingga hampir tampak seperti kabur. Gadingnya yang melengkung dan tajam meluncur langsung ke arahnya dengan momentum yang dahsyat. Bang! -1. Sepasang gading tajam itu menghantam dada Chen Ming dengan keras, mengeluarkan bunyi gedebuk yang memekakkan telinga. Namun, itu seperti menabrak puncak raksasa yang tak tergoyahkan. Babi Ciliao bahkan sedikit linglung akibat benturan itu, posturnya menjadi goyah. -20, -20, -20. Memanfaatkan keadaan babi yang linglung, Chen Ming mengangkat tangannya dan melancarkan 3 tebasan. Roar Aong. Babi Ciliao sangat marah. Sifat kekerasan bawaan dari binatang eksotis itu membuat matanya merah, dan ia mulai mengamuk.
Dengan raungan, babi Ciliao melancarkan serangan darah merah lainnya. Sosoknya melesat keluar seperti seberkas cahaya merah. -1. Suara benturan keras disertai getaran kuat, dan debu berterbangan kemana-mana. Namun, gading yang menjadi kebanggaannya itu tetap gagal mencabik-cabik manusia lemah di hadapannya. Hal itu bahkan tidak bisa membuatnya mundur 1 inci pun. -20, -20, -40. Chen Ming menemukan kelemahan babi Ciliao, yaitu kuku belakangnya. Hancurkan kelemahan. -40, -40. Babi Ciliao mengeluarkan serangkaian geraman rendah. Kuku-kukunya menggores tanah dengan panik, berusaha agar taringnya menusuk manusia di depannya. -1, -40, aong, -40. Membunuh babi Ciliao LV, 3 pengalaman plus 26. Diperoleh, Ciliao Peak, inti binatang LV, 3. Diperoleh, batu rune konstitusi asteris 1. Tingkat jatuhnya item dari babi ini cukup bagus, bahkan menjatuhkan batu rune. Chen Ming menyimpan batu rune konstitusi. Saat ini dia tidak memiliki perlengkapan HP apapun, jadi dia tidak bisa menggunakan batu rune ini untuk sementara waktu. Namun setelah menjual inti monster yang dia panen hari ini, dia seharusnya bisa membeli peralatan HP. Satu monster eksotis level 3 memberikan sekitar 26 poin pengalaman, saya hanya butuh 7 atau 8 lagi. Sepertinya mencapai level 3 hari ini sudah pasti. Mengumpulkan pengalaman dengan melawan monster level tinggi memang sangat cepat. Bab 9. Kebal terhadap semua racun. Kebal terhadap semua efek negatif. Biasanya, membunuh monster level 2 membutuhkan setidaknya 18 atau 19 kali pembunuhan untuk mencapai level 3. Chen Ming melanjutkan perjalanannya lebih dalam ke hutan binatang. Monyet batu roh yang terbunuh LV, 3 pengalaman plus 25. Diperoleh, monyet batu roh inti binatang buas LV, 3. Semakin jauh dia masuk ke dalam, semakin banyak binatang buas yang ada. Bagi sebagian orang, ini adalah tempat berbahaya yang penuh dengan bahaya tersembunyi. Namun, bagi Chen Ming, itu adalah aliran pengalaman yang terus-menerus. Kurung siku buka. Kadal segitiga terbunuh LV, 3 pengalaman plus 27. Diperoleh, kadal segitiga inti binatang buas LV, 3. Tikus tanah yang terbunuh LV, 3 pengalaman plus 26. Diperoleh, tikus tanah inti binatang buas LV, 3. Diperoleh, batu rune kekuatan asteris 1. Dalam keadaan depresi, Chen Ming mengakhiri pertempuran yang baru saja dia lawan. Sambil memandang batu rune yang terjatuh, dia mengangguk puas. Hewan-hewan buas di hutan tampaknya memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menjatuhkan batu rune. Chen Ming bergumam. Dia tidak terlalu memikirkannya dan langsung menggunakan batu rune kekuatan yang baru saja didapatnya pada pedang panjangnya. Batu rune kekuatan berhasil digunakan. Pedang panjang biasa, kekuatan plus 6. Kekuatan, 26. Dia melirik panel kelasnya. Level 2, diperlukan 90 poin pengalaman untuk mencapai level 3. Kekuatan 26. HP 711/1220%. Pemulihan 112, 12%. Kelincahan 20. Kekuatan mental 238, 19%. Masih ada 90 lagi, aku perlu membunuh 4 orang lagi. Konsumsi HP saat membunuh monster level 3 hampir sama dengan saat dia melawan monster level 2 di level 1. Inilah keunggulan terbesar Chen Ming. Tidak peduli monster apapun yang dihadapinya, kerusakan maksimal yang diterimanya selalu 1. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat kemampuan ini akan menjadi. Batas HP-nya akan terus meningkat seiring dengan naiknya level, tetapi jumlah HP yang dibutuhkan untuk membunuh monster di setiap tahap tetap hampir sama. Sebagai contoh, ketika dia mencapai level 10 atau 20 di masa mendatang, HP-nya akan mencapai puluhan ribu. Pada saat itu, ketika berhadapan dengan monster yang levelnya lebih tinggi darinya, dia hanya akan kehilangan sejumlah kecil HP setelah pertempuran. Dan jika dia memperhitungkan efek pemulihan otomatis dari kemampuan pasif, semakin banyak seseorang bertarung, semakin berani ia menjadi. Mungkin suatu saat nanti, Chen Ming benar-benar bisa menghadapi semua musuh tanpa mengalami kerusakan sedikit pun. Keahlian peringkat C, bertarung lebih berani saat terluka. Di tanganku, efeknya tidak kalah dengan keahlian peringkat S. Pertahanan mutlak plus semakin banyak seseorang bertarung, semakin berani ia menjadi. Itu seperti tubuh peringatan sejauh 1000 mil bertemu dengan bolehnya. Mendesis. Tepat saat itu, terdengar suara mendesis yang mengerikan. Chen Ming merasa seperti sedang diawasi dengan tatapan dingin dan mengerutkan kening. Dia mencoba mengidentifikasi sumber suara itu ketika tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di atas kepalanya. Tubuhnya secara naluriah mengeluarkan peringatan. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat menghindar ke samping. Detik berikutnya, bayangan gelap yang meliuk tiba-tiba melintas di antara bayang-bayang pepohonan di atas tempat dia berdiri. Cih! Sesosok figur yang berpadu dengan warna hijau muncul di hadapan matanya. Itu adalah ular hijau setinggi 2 meter dengan bagian bawah tubuh yang sangat lebar dan 2 kepala di bagian atas tubuhnya. Ular berbisa berkepala 2. Level, LV, 4. Kemampuan, taring silang. Deskripsi, suka bersembunyi di tempat gelap untuk menyergap musuh, serangannya menimbulkan kerusakan racun. Kedua kepala ular itu, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, menatap Chen Ming dengan pupil vertikal berwarna kuning pucat. Sisiknya yang hijau berkilauan dengan cahaya dingin, dan lidahnya yang berkelap-kelip memancarkan aura dingin. Seekor monster level 4, dan serangannya bahkan membawa kerusakan racun. Chen Ming mengangkat tangannya dan melihat lengannya, di mana terdapat luka yang sangat kecil.
-1. Saat ini, dia belum tahu seberapa efektif pertahanan mutlak dalam menghadapi kerusakan terus-menerus seperti racun. Mengenai kerusakan akibat racun, pepatah yang selalu berlaku adalah setinggi apapun pertahanan, itu tidak dapat memblokir kerusakan akibat racun. Hal ini karena kerusakan akibat racun tidak bergantung pada benturan fisik untuk menembus pertahanan. Racun tersebut bekerja dengan cara meresap dan mengikis tubuh. Oleh karena itu, kelas-kelas yang bertugas menahan kerusakan seperti Shield Guard paling takut menghadapi serangan status negatif seperti kerusakan racun. Namun Chan Ming merasa bahwa sebagai skill peringkat SSS tingkat maksimal, mekanisme pertahanan yang diberikan oleh pertahanan mutlak seharusnya tidak hanya bekerja di permukaan saja. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengujinya. Saat Chan Ming sedang fokus mengobati lukanya, di sisi lain, ular berbisa berkepala dua juga tidak terburu-buru untuk menyerang. Metode serangannya terutama didasarkan pada penyergapan dan kerusakan racun. Umumnya ia tidak memulai serangan frontal. Selain itu, ia telah menggunakan crossfang sejak awal, dan racun tersebut telah meresap ke dalam tubuh manusia ini. Ia hanya perlu menunggu. Seorang pria dan seekor binatang buas terlibat konfrontasi aneh di lembah gelap ini. Suasananya sangat sunyi. Sekitar semenit kemudian, Chan Ming menurunkan lengannya. Dugaan beliau memang benar. Luka di lengannya tidak menunjukkan tanda-tanda penyebaran racun. Berkat pemulihan otomatis, luka tersebut kini telah sembuh sepenuhnya. Selama waktu itu, tidak terjadi kerusakan sekunder. Taring silang yang dilancarkan ular berbisa berkepala dua ini kepadanya hanya dapat dihitung sebagai satu luka gigitan. Racun. Maaf, dia kebal. Dari situ, Chan Ming menyimpulkan bahwa dia mungkin memiliki kemampuan tersembunyi lainnya. Kebal terhadap semua efek negatif. Takut terkena racun meskipun pertahanan sudah tinggi. Maaf, tapi jika pertahanan setiap helai rambut di tubuh saya sangat tinggi sehingga racun Anda sama sekali tidak dapat menembus. Bukankah itu membuatku kebal terhadap semua racun? Sangat bagus. Setelah menemukan kemampuan tersembunyinya, Chan Ming merasa sangat gembira, dan senyum terukir di wajahnya. Bahkan ular berbisa berkepala dua yang ada di hadapannya tampak jauh lebih ramah. Namun, dia masih harus membunuhnya. -15. Chan Ming melancarkan serangan terhadap ular berbisa berkepala dua. Dia tetap saja menyerbu dengan pedangnya. Saat bertarung melawan lawan dua level di atas, kerusakannya agak rendah. Melihat kerusakan yang dideritanya hanya 15, hati Chan Ming sedikit terenyuh. Tapi itu tidak penting. Level 2 versus level 4. Keunggulan ada padanya. -1, -15. Serangan ular berbisa berkepala dua sedikit lebih lambat. Setiap kali menyerang, ia perlu melepaskan racun, yang membutuhkan waktu jeda tertentu. Lagi pula, racun itu tidak tak terbatas. Setelah setiap serangan, ular berbisa berkepala dua akan mengamati kondisi lawannya. Biasanya, setelah beberapa kali menggunakan crossfang, lawan tidak akan mampu menahan kerusakan racun yang menumpuk. Namun, hari ini ia telah bertemu musuh terbesarnya. Pada akhir pertarungan, bisa ular derik berkepala dua itu benar-benar habis. Saat menyadari ada yang salah, ia sudah dipukuli oleh Chan Ming hingga benar-benar kelelahan. Ular berbisa yang telah kehilangan bisanya mengalami penurunan kekuatan tempur yang drastis. Ia hanya bisa menerima pukulan itu secara pasif. Dalam pertarungan ini, HP Chan Ming malah meningkat, bukannya menurun. -30, -30. Membunuh ular berbisa berkepala dua LV, 4 pengalaman plus 46. Diperoleh, ular berbisa berkepala dua inti binatang buas LV, 4. Diperoleh, token ruang bawah tanah Astris 1. Token penjara bawah tanah. Mata Chan Ming tiba-tiba berbinar. Apakah dia benar-benar bisa mendapatkan hal ini? Ini benar-benar barang yang bagus. Bab 10, mencapai tujuan level 3, perlindungan malaikat. Chan Ming tidak menyangka keberuntungannya akan sebaik ini. Untuk benar-benar mendapatkan token Dungeon. Meskipun diperoleh dengan membunuh binatang eksotis seperti halnya batu jimat atribut, kemungkinan jatuhnya token Dungeon sangat rendah. Jika kamu membunuh cukup banyak hewan eksotis, beberapa batu jimat atribut akan selalu jatuh. Namun untuk token ruang bawah tanah, beberapa transferred honest mungkin bahkan tidak mendapatkan satu pun melalui perburuan binatang eksotis dalam setahun penuh. Dengan perbandingan seperti itu, kita dapat melihat betapa kecilnya peluang untuk mendapatkan token Dungeon. Token Dungeon komprehensif. Setelah digunakan, lokasi Dungeon dapat ditandai pada peta pribadi para yang dipindahkan. Ini sebenarnya tipe yang komprehensif, bukan ruang bawah tanah tantangan. Chan Ming hampir tidak bisa menahan senyum lebar di wajahnya. Ruang bawah tanah biasanya dibagi menjadi ruang bawah tanah kecil dan ruang bawah tanah besar. Ruang bawah tanah yang besar ada secara permanen dan tidak menghilang setelah dibersihkan. Ini adalah cara utama bagi para transferred honest untuk naik level setelah mencapai level 5. Dungeon kecil, juga dikenal sebagai Wild Dungeon, adalah Dungeon yang hanya dapat digunakan sekali. Meskipun namanya mengandung kata kecil, hadiah yang ditawarkan bahkan lebih melimpah daripada hadiah di ruang bawah tanah yang besar. Berbeda dengan ruang bawah tanah besar, ruang bawah tanah liar bukan hanya untuk tantangan, ada juga perburuan harta karun, ruang bawah tanah yang komprehensif, dan misterius. Dengan kata lain, ruang bawah tanah kecil adalah kesempatan pribadi bagi para yang dipindahkan. Jika seseorang bisa mendapatkan token Dungeon di alam liar, dan itu adalah jenis perburuan harta karun, manfaat setelah berhasil menyelesaikannya akan sangat besar. Chan Ming menatap token Dungeon di tangannya, merasakan sedikit antisipasi. Meskipun bukan ruang bawah tanah perburuan harta karun paling sederhana dengan hadiah terbaik, ruang bawah tanah komprehensif tetaplah bagus.
Token Dungeon komprehensif berhasil digunakan. Chen Ming membuka panel pribadinya dan memeriksa lokasi Dungeon di peta. Jaraknya agak jauh. Jika dilihat dari lokasi yang ditandai di peta, tempat itu cukup jauh dari posisinya saat ini. Itu sudah berada jauh di dalam hutan hewan eksotis tingkat 1. Para transferat one tingkat rendah lainnya tidak akan berani pergi ke sana begitu saja. Begitu aku mencapai level 5, aku akan langsung menuju ke Dungeon ini untuk melihat apa yang terjadi. Chen Ming menggelengkan kepalanya. Untuk saat ini, dia perlu menyelesaikan tujuan hari ini. -1. -32. Membunuh rubah ekor merah Elevate, 3 pengalaman plus 26. Diperoleh, rubah ekor merah, inti binatang Elevate, 3. Hanya tersisa satu lagi. Chen Ming mengecek jam, masih ada 1 jam sebelum gelap, yang merupakan waktu yang cukup. Dia terus mencari hewan eksotis level 3. Namun, ia mengalami sedikit kecelakaan di tengah perjalanan. Badak lapis baja hitam. Level, Elevate, 5. Kemampuan, perlindungan armor batu. Deskripsi, armor hitamnya yang tebal dan kokoh dapat menahan sebagian besar benturan fisik. Ia lebih menyukai serangan dengan kekuatan kasar. Seekor hewan eksotis level 5, dan itu adalah badak lapis baja hitam. Chen Ming baru berada di level 2, dan atribut di ketiga level tersebut sudah jauh lebih tinggi. Yang terpenting, makhluk eksotis ini tampak memiliki pertahanan yang sangat tinggi hanya dengan melihatnya. Serangannya mungkin tidak terlalu efektif. Mari kita coba. -8. -1. Chen Ming mencoba menyerang, tetapi kerusakan yang ditimbulkan sangat minim. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan berlari. Sekalipun dia akhirnya berhasil menghancurkan badak berzirah hitam hingga mati, kemungkinan besar dia sendiri akan berakhir dalam kondisi hampir mati. Itu tidak sepadan. -1. -30. Membunuh musang bergaris biru Elevate, 3 pengalaman plus 25. Diperoleh, musang bergaris biru, inti binatang Elevate, 3. Selamat, levelmu telah naik ke level 3. Diperlukan 350 poin pengalaman lagi untuk naik ke level berikutnya. Tujuan tercapai. Chen Ming menggosok telapak tangannya, yang sudah agak mati rasa. Naik level 2 kali di hari pertama perubahan kelas, peringkat 3 teratas di hari pertama sudah pasti terjamin. Dia melihat ke arah panel kelasnya. Nama Chen Ming. Kelas penjaga perisai. Level 3. Kekuatan 35. HP 1121/1820%. Pemulihan 169 13%. Kelincahan 30. Kekuatan mental 357 19%. Keahlian. Keahlian peringkat C, bertarung lebih berani saat terluka Elevate, 3. Peringkat SSS, pertahanan mutlak level maksimum. Saatnya kembali. Matahari terbenam perlahan-lahan turun di pinggiran kota. Chen Ming dapat melihat garis batas kota dari kejauhan. Dia bisa melihat banyak orang menyelesaikan aktivitas leveling mereka hari itu dan kembali dari zona aman. Sebagian merasa gembira, sementara sebagian lainnya merasa sedih. Sebagian besar orang memulai dengan penuh percaya diri, tetapi setelah seharian penuh, mereka bahkan belum mencapai level 2. Setelah berjalan beberapa langkah, Chen Ming tanpa diduga bertemu dengan seorang kenalan. Dia adalah satu-satunya anggota aktif dari pasukan Ming Chen-nya, Qin Zixue. Dia jelas baru saja menyelesaikan pertempuran seharian, mengenakan jubah panjang yang berkilauan dengan cahaya redup, dihiasi dengan lempengan logam, dan memegang pedang panjang. Mungkin karena dia telah bangkit sebagai malaikat cahaya suci, meskipun Qin Zixue sekarang dipenuhi peralatan, orang masih bisa merasakan aura unik di sekitarnya. Chen Ming mengira seorang transcender peringkat SS seperti Qin Zixue akan memilih untuk melakukan grinding sendirian. Namun, tampaknya bukan itu masalahnya. Di belakangnya, mengikuti seorang gadis muda dengan alis melengkung dan mata besar yang cerah. Chen Ming. Qin Zixue juga memperhatikan Chen Ming dan menoleh. Gadis kecil itu juga ikut menoleh. Chen Ming mengangguk dan tersenyum sebagai jawaban, bersiap untuk menyambut mereka. Namun, dia menyadari bahwa tatapan yang diberikan keduanya kepadanya secara bersamaan agak aneh. Ada apa? Kenapa kau menatapku seperti itu? Chen Ming merasa aneh dan menyadari mereka sedang mengamati tubuhnya. Dia menunduk untuk memeriksa dan kemudian menyadari penampilannya saat ini agak kurang menarik. Berlubang, bagian bawah celana robek, seluruh pakaiannya bisa digambarkan sebagai compang camping. Dia begitu asyik melawan binatang buas eksotis di hutan sehingga dia melupakan hal ini. Gaya bertarungnya murni pertarungan fisik, dan terlebih lagi, dia tidak mengenakan peralatan berbasis HP apapun. Tentu saja, pakaiannya tidak akan mampu bertahan seharian penuh dalam pertempuran. Saat itu, ketika angin bertiup, pakaian compang-campingnya berkibar seperti pakaian pengemis. Sepertinya peralatan HP sangat diperlukan, dia pasti harus membelinya hari ini. Chen Ming sudah mengambil keputusan. Cek, kau terlihat sangat menyedihkan. Qin Zixue tampak geli dengan penampilan Chen Ming, sedikit menutupi mulutnya dengan punggung tangannya, bibirnya melengkung membentuk senyum. Dia bisa merasakan bahwa Chen Ming dalam kondisi baik dan tidak mengalami cedera serius, jadi dia sedikit menggodanya. Chen Ming tertawa malu-malu. Detik berikutnya, dia merasakan pancaran cahaya tiba-tiba menyinarinya. Cahaya redup, seperti jubah berbulu, melekat pada tubuhnya. Cahaya berputar-putar di atas kepalanya, dan sepasang sayap tembus pandang bahkan samar-samar tampak di punggungnya. Dia tertegun sejenak, lalu menyadari bahwa ini adalah bakat kelas malaikat cahaya suci Qin Zixue, perlindungan malaikat. Semua atribut untuk seluruh tim plus 20%.
Jubah berbulu itu menutupi pakaiannya yang compang camping, dan seluruh pembawaannya bahkan menjadi sedikit lebih halus dan anggun. Melihat penampilannya yang baru, Chen minta kuasa menahan diri untuk tidak mendesak kagum. Harus diakui, kelas SS Rank memang benar-benar berbeda. Mari kita kesampingkan bonus atribut untuk sementara waktu. Efek visual yang menakjubkan ini saja sudah tak tertandingi dibandingkan dengan kelas-kelas biasa. Yang lain bertarung dengan cahaya suci yang bersinar dan hujan pedang yang dahsyat. Berbeda dengan dia, yang hanya mengayunkan pisau dan langsung menyerang, benar-benar membabi buta.